Halo semuanya, jadi di kali ini saya mau membahas sesuatu hal yang lebih sederhana lagi dari video saya yang lain yang sebelumnya. Sebelumnya saya sudah sempat membahas tentang pembagian dan perkalian pecahan. Nah sekarang kita masuk ke dalam penjumlahan pecahan. Hal yang seharusnya lebih sederhana lagi, tapi biasanya lebih sederhana mungkin lebih sering terlewatkan. Nah mari saya mau masuk dari pertanyaan yang sederhana aja. Misalnya setengah ditambah 1/3. Oke, setengah ditambah 1/3. Nah, bayangkan kita ini ya anak kelas 3 SD. Kalau bagi teman-teman yang mungkin menonton ini sudah SMP, SMA, bahkan sudah bekerja, bagaimana kita membuat ini menjadi make sense, membuat ini jadi suatu pemahaman bahwa setengah ditambah 1/3. Nah, sama seperti video saya yang lainnya, mari kita belajar membuat ini menjadi visualisasi. Apa sih maksudnya setengah ditambah 1/3 secara visual? Nah, misalkan si setengah ini kita lambangkan dengan benda kurang besar. Jadi misalnya kira-kira seperti ini. Nah, ini setengah. Nah, kita tahu bahwa ini kalau kita arsir semua, ini setengah. Dan ini setengah, dan ini setengahnya lagi. Nah, sisi lain, saya gunakan warna lain agar bisa cukup jelas. Dengan ukuran yang ya semoga sama, kita buat sepertiga. Nah, karena namanya sepertiga, berarti kita butuh potongan sebanyak 3. Jadi, kita potong, semoga ini semua sama rata, sama besar, 1/3. Nah, ini 1/3-nya. Nah, logikanya seperti ini. Yang namanya tambah, berarti, kan seharusnya, si yang saya arsir, yang kotak warna hijau ini, kita mestinya pindahkan, agar lebih mudah kita pindahkan ke sebelah sini, gitu ya. Kita pindahkan, agar kemudian dia menjadi bentuknya kira-kira di sinilah gitu, kurang lebih. Nah, masalahnya dengan kasat mata, ataupun kalaupun kita pakai objek, pakai kertas, kalaupun setelah kita tambahkan seperti ini, sekarang masalahnya, si bagian yang ini nih, total ini, sampai sini, itu sebenarnya seberapa banyak bagiannya dibanding penuh ini. Mau bilang, misalnya setengahnya, nggak mungkin, karena setengahnya di sini. Kalau kita bilang, oh kayaknya 2/3-nya deh, siapa yang tahu? Jadi kurang jelas kan? Nah, karena kurang jelas itulah membuat kita jadi lebih sulit untuk menentukan ini berapa besar. Nah, karena itu, sekarang kita coba pikirkan, gimana caranya buat kita bisa lebih mudah untuk menentukan, oh kita tahu itu berapa per berapa. Oke. Nah, idenya adalah, sebenarnya berharapnya kita coba pikirkan dulu dan temukan cara kita masing-masing. Nah, saya berikan salah satu contoh cara yang kita bisa gunakan. Nah, jadi seolah-olah mungkin istilahnya adalah seperti ini. Kita punya 3 potong di sini, kita hanya punya 2 potong di, anggap ini saya hapus dulu ya. Kita hanya punya 2 potongan di bagian yang atas, tapi 3 potongan di bagian yang bawah. Nah, asumsinya adalah kita seharusnya sudah belajar tentang pecahan senilai. Artinya, di pecahan senilai, kalau kita punya ini penuh, ini 1, dan ini kita buat setengah, saya bisa bilang bahwa ini kalau saya bagi 2 lagi, nah ini 2/4. Nah, artinya setengah dan 2/4 itu mencakup area yang sama. Ukurannya sama lah, jadi setengah dan 2/4 sama. Nah, itu kemudian kita tahu buat 3/6, 4/8, 5/10, dan seterusnya. Berlaku bagi pecahan apapun. Sepertiga menjadi 2/6, dan seterusnya. Nah, sekarang dengan ide yang sama, kita ngomong secara visual. Yang ini nih, biar mereka berdua ini dimensinya sama, harus kita apakan? Nah, salah satu idenya adalah, oh kita potong lagi kalau gitu. Saya potong di sini, saya pakai putus-putus biar kita lihat sebagai tambahan. Saya potong sebanyak 3 masing-masing. Tapi yang bagian bawah, saya potong sebanyak masing-masing terbagi 2. Seperti ini. Jadi, kalau ini garis putus-putusnya potongannya. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini, Nah, ini saya sambungkan ke sini. Nah, artinya, yang ini setengah, yang ini setengah. Nah, akhirnya jadi istilahnya kedua gambar ini mempunyai dimensi yang sama-sama potongan sebanyak 6. Nah, tapi di sini sepertiga ini berubah menjadi, atau sama saja dengan 2/6,
sebaliknya di sisi yang atas, si setengah ini kita bisa sebut dia 3/6. Make sense ya? Kalau dari gambarnya harusnya 3 dari total 6, 2 dari total 6. Nah, karena pertanyaannya kembali ke pertanyaan ini, berarti setengah ditambah 1/3 ini adalah 3/6, sesuai ini, ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, sebenarnya itulah yang menjadi dasar kenapa akhirnya kita butuh samakan penyebut. Nah, karena kemudian terus berulang kali dilakukan, nah kita misalkan contoh lain, saya masuk contoh lain, misalnya yang juga mudah, nah, untuk menggambarkannya cukup jelas, misalnya 2/3 ditambah 1/4. Oke, 2/3 ditambah 1/4. Sekali lagi, lakukan hal yang sama, kita buat 2 kotak. Oh, saya ganti warna. 2 kotak seperti ini. Nah, yang ini saya lambangkan ini untuk 1/4, ini untuk 2/3. Nah, kalau 2/3-nya, ini 1/4-nya seperti ini. Sedangkan 2/3-nya kita potong bagi 3. Seperti ini. Nah, lalu sekali lagi dimensinya berbeda. Yang satu potongannya berdasarkan 4 potong sama rata, sedangkan yang atas potongannya 3 sama banyak. 3 sama rata juga. Lalu bagaimana caranya biar dimensinya sama? Nah, ini kalau gambarnya kurang besar, ya sebenarnya bisa dibesarkan sendiri. Tapi kalau nggak, cukup dengan begini. Jadi, kita potong masing-masing bagi 4. Seperti ini. Semoga cukup bisa terlihat jelas. Sedangkan di sini kita bagi 3. Dengan harapan ini sebenarnya sama patokannya. Seperti ini. Jadi, istilahnya kalau misalnya kita buat satu garis lurus, sama persis potongannya ada sebanyak berapa. Nah, karena kalau kita lihat seperti ini, berarti satu kotak ini di bagian yang bawah potongannya 3, tapi ada 4. Berarti total ada sebanyak 3 kali 4, 12 potongan. Nah, sama dengan yang atas. Jadi total kita punya 12 potongan yang sama besar. Nah, kalau 1/4 ini mencakup yang hanya bagian yang ini, nah ini 1/4, berarti sama dengan 1, 2, 3 dari total 12 potong. Nah, sebaliknya, sisi yang atas, si 2/3 ini sama dengan berapa banyak? 2/3 ini kan harusnya yang ini. Nah, ini 2/3, maaf saya. Ini 2/3. Sekarang ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi total ada 8. Dari total ada sebanyak 12. Nah, karena itu kesimpulannya 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Yang itu adalah, ini saya tulis di sini ulang kesimpulannya. Dan sekali lagi kita lihat bahwa kita melakukan hal yang sama. Yang kita kenal, akhirnya guru kita ajaran, menyamakan penyebut itu. Jadi, secara visualisasi, sebenarnya bisa kita lakukan seperti ini. Atau mungkin kalau ada orang yang lebih suka potongnya horizontal, sebenarnya itu juga bisa dilakukan. Nah, bagi saya pribadi, kayaknya ini saya lebih preference lah. Ini saya lebih suka melihatnya dengan cara seperti ini. Sebenarnya kita bisa juga dengan cara yang lain, visualisasi yang lain yang bagi kita masuk akal. Nah, saya berhenti di sini untuk contoh penjumlahan pecahan yang sederhana. Setelah ini saya akan mencoba memberikan bagaimana sih kalau misalnya pecahan campuran. Apakah itu bisa divisualisasikan dengan cara yang sama? Seperti layaknya penjumlahan pecahan sederhana seperti ini. Oke?